Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ragam Bahasa. Ragam bahasa di sini bertujuan agar si pemakai bahasa dapat memahami berbagai variasi bahasa, khususnya bahasa Indonesia, berdasarkan pemakai dan pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dikenali menurut pemakai dan pemakaian bahasa. Dari segi pemakaian bahasa, ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ragam daerah atau dialek, yang kedua ragam pendidikan, dan yang ketiga ragam sikap pemakai bahasa. Yang pertama ragam daerah atau dialek, contohnya Bogor menjadi Bogor, Bandung menjadi Bandung, Bali menjadi Bali, itu sebutan dari orang Jawa. Yang kedua adalah ragam pendidikan. Pada ujaran orang yang tidak berpendidikan formal, bunyi F menjadi P. Contohnya fakultas menjadi fakultas, film menjadi film, fakir menjadi fakir, Februari menjadi Februari. Yang ketiga adalah ragam sikap pemakai bahasa. Ragam bahasa menurut sikap pemakai bahasa dapat disebut dengan langgam atau gaya. Sikap itu dipengaruhi antara lain oleh usia dan kedudukan lawan bicara, pokok persoalan yang disampaikan, dan tujuan penyampaian informasi. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa menurut pemakaian bahasa. Yang pertama, ada ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan religi berbeda pula dengan bahasa yang digunakan di lingkungan olahraga, niaga, jurnalistik, maupun militer. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan sarana atau media. Ragam bahasa ini dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Contoh pelafalannya ada yang baku dan ada yang tidak baku. Yang ketiga ada ragam bahasa yang mengalami gangguan pencampuran. Lafal Indonesia yang kejawa-jawaan atau kesunda-sundaan masih dapat diterima oleh orang daripada lafal Indonesia yang ke Inggris-Inggrisan. Dan yang keempat ada ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Penggunaan bahasa ini terkait dengan situasi, yaitu situasi resmi dan situasi tidak resmi. Penggunaan ragam bahasa lisan. Ia pergi ke kampus akan pinjam buku untuk belajar. Dalam perjalanan, ia berhenti sebentar beli permen di sebuah warung. Ia sandarkan sepedanya di tepi jalan dan masuk ke warung tersebut. Di dekat pintu masuk, ia lihat-lihat stiker dari berbagai fakultas. Kemudian, diambil salah satu stiker, lalu dibayar. Dalam situasi resmi atau formal, penggunaan bahasa juga harus formal. Kata yang seharusnya berimbuhan juga harus digunakan secara lengkap unsur imbuhannya. Kata-kata yang tidak baku, dalam kurung, ketemu, ngobrol, ketawa, itu dihindari, diganti dengan bentuk kata yang baku. Perbedaan ragam lisan dan tulisan. Perbedaannya yaitu yang pertama ragam lisan. Perlu kehadiran lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal tidak lengkap. Dan yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi intonasi, jeda, ritme suara. Adapun perbedaan dari ragam tulis. Yang pertama, tidak perlu kehadiran lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Standarisasi bahasa. Standarisasi bahasa dilakukan terhadap ejaan, ucapan atau lafal, istilah, pembendaraan kata, dan tata bahasa. Melihat perkembangan bahasa yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia, maka perlu dibuat aturan baku untuk mengatur perkembangan bahasa agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pemakaian bahasa. Apa yang dijadikan alat ukur bahasa yang baik dan apa alat ukur bahasa yang benar? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan maksud pembicaraan. Kriteria yang dipakai untuk pemakaian bahasa yang benar adalah kaidah tata bahasa yang baku. Kaidah itu meliputi aspek yang pertama, aspek tata bunyi atau fonologi, yang kedua tata bahasa kalimat, yang ketiga kosakata atau istilah, yang keempat ejaan, dan yang kelima adalah makna. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan tata bahasa yang berlaku, bahasa yang mengenai sasaran dan tidak selalu perlu beragam baku, contoh dalam menawar barang di pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.